Baik, kita lanjut pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah masuk ke dalam bab yang pertama terkait lingkungan sekitar atau menjaga lingkungan sekitar. Tapi sebelum itu, dalam belajar kita harus bersungguh-sungguh dan semangat. Karena menurut Imam Al-Zarruji, ya, syarat untuk ilmu salah satunya adalah dengan bersungguh-sungguh dan dengan semangat. Karena belajar adalah suatu kewajiban. Maka untuk belajar pada pagi ini kita harus semangat dan bersungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dalam menggapai cita-cita, kita tentu mendapatkan banyak ilmu. Maka ada sebuah kata-kata motivasi yang mungkin bisa menjadi semangat kita dalam belajar, yaitu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Manjada, siapa yang bersungguh-sungguh dia insya Allah akan berhasil. Jangan begitu juga dengan menuntut ilmu. Ketika kita bersungguh-sungguh, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita usahakan akan berbuah manis di kemudian hari. Maka untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita harus semangat, harus bersungguh-sungguh supaya apa? Ilmu yang kita peroleh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keberhasilan adalah milik mereka yang mau untuk keluar dari zona nyaman. Kita bisa belajar dari seorang filosofi, seorang pelaut sejati. Pelaut sejati itu tidak berlayar di tepi. Pelaut sejati itu tidak berlayar di tepi. Memang di tepi itu tenang, nyaman, tetapi ketika berlayar di tepi tidak ada kemajuan, perkembangan, pertumbuhan di situ. Jadilah seorang pelaut sejati yang dia berani mengambil resiko, berani ke tengah badai, menghadapi badai, kemudian berhasil menaklukkannya. Seperti itu jangan cita-cita ketika kalian akan bercita-cita menjadi seorang sukses, maka mulai hari ini bersiaplah untuk keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman adalah sebuah hal yang membuat kalian tidak akan maju. Maka teruslah mencoba, jangan sampai menyerah. Oke. Ya, kita lanjut untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah sampai ke bab pertama di kelas 8, yaitu tentang menjaga lingkungan sekitar. Agama Islam, ya, sebagai agama yang mayoritas dianut oleh umat manusia di Indonesia, ya, sebagai agama yang paling populer. Maka apa itu agama Islam? Masyarallahu lisan nabihi minal ahkam. Agama Islam adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Maka kita sebagai umat Islam tentunya harus taat atau patuh kepada syariat Islam. Karena Islam dalam bahasa artinya adalah taat atau patuh. Kita sesuai dengan Al-Quran, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Kami tidak menciptakan engkau Nabi Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Jadi kita harus mempunyai akhlak yang baik dengan siapapun, dengan apapun, baik hewan, tumbuhan dan juga alam. Itu adalah salah satu akhlak kita sebagai umat manusia yang mengenal agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sesuai dengan hadis Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan, sesempurnanya orang yang beriman, ahsanul khuluqa, adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini adalah akhlak tidak hanya sesama manusia, tapi juga dengan makhluk hidup lainnya, baik hewan, tumbuhan maupun alam. Oke, sampai materi ini sudah bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk materi untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita fokus nanti tentang surat atau ayat apa saja yang berhubungan langsung dengan menjaga lingkungan sekitar.
Ada 3 ayat atau 3 surat yang akan Bapak sampaikan terkait hubungannya dengan menjaga lingkungan sekitar. Yang pertama ada surat Ar-Rum, surat Az-Zukhruf, dan surat Ibrahim, yang mana nanti kita baca bersama-sama untuk pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama kita nanti membaca surat tersebut, kemudian kita baca artinya, dan tujuannya kita mempelajari tentang menjaga lingkungan supaya apa? Supaya kita nanti bisa menjadi orang-orang yang bisa berakhlak baik kepada makhluk Allah. Materi menjaga lingkungan sekitar. Yang pertama surat, tadi surat apa? Teman-teman semua, surat Ar-Rum ayat 30 ayat 41. Dan yang kedua adalah surat Az-Zukhruf ayat 13. Dan yang ketiga adalah surat Ibrahim ayat 32. Oke. Jadi nanti Pegurahan bikin akan tunjuk salah satu dari kalian yang akan membacakan surat yang berhubungan langsung dengan menjaga lingkungan sekitar. Yang pertama Mas Safini, yang kedua Mas Warsono, dan yang ketiga Bang Atun. Ya, silakan untuk Mas Safini membaca surat Ar-Rum ayat 41. Mas Warsono membaca surat Az-Zukhruf ayat 13, dan Bang Atun surat Ibrahim ayat 32. Dan teman-teman yang lain yang tidak kebagian untuk membaca, silakan menyimak untuk memperhatikan ayat-ayat tersebut dibacakan. Semoga kita dalam mendengarkan ayat-ayat Al-Quran mendapatkan rahmat, dan dunia syafaatul Quran, akan mendapatkan pertolongan Quran di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mas Safi sudah ketemu? Surat Ar-Rum ayat 41. Surat Ar-Rum ayat 41 halaman 407. 408. Halaman 408 untuk surat Ar-Rum ayat 41. Dan surat Az-Zukhruf ayat 13 halaman 490. Sudah Pak Guru. Dan yang terakhir surat Ibrahim ayat 30. Sudah siap Mas Amin? Mari kita dengarkan bersama bacaan Quran dari teman kita Mas Amin. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم
surat Ar-Rum, yaitu tentang kerusakan akibat perbuatan manusia. Surat tersebut yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi segala sesuatu yang buruk itu adalah dari manusia itu sendiri. Maka sebuah hal baik mari kita pertahankan dan kita tingkatkan. Yang buruk kita tinggalkan supaya tidak hanya respon alam ini baik ketika kita berbuat baik, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal baik kita ketika kita berkehidupan dengan baik. Yang kedua, surat Az-Zukhruf yang akan dibacakan oleh Mas Marsono. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu 'ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum 'alaihim wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul 'azim. Masyaallah, bacaan surat Az-Zukhruf ayat 13 yang mana juga dijelaskan bahwasanya Allah menguasai langit dan bumi dan segala perbuatan baik yang manusia lakukan, maka perbuatan baik itu akan kembali lagi ke manusia tersebut. Sebaliknya juga ketika manusia berbuat buruk, maka keburukan tersebut akan kembali kepada manusia tersebut. Yang terakhir dari Mbak Ma'atun, surat Ibrahim ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhara. Shadaqallahul 'azim. Insyaallah, Allah adalah bacaan dari surat Ibrahim yang dilantunkan dibacakan oleh Mbak Ma'atun terkait hubungannya ayat tersebut dengan menjaga lingkungan sekitar. Dari pemaparan tersebut sudah bisa dipahami bahwasanya menjaga lingkungan adalah sebuah hal yang harus kita istiqomahkan, karena untuk kelanjutan kita dalam berkehidupan itu juga tergantung dengan suasana alam. Oke. Selanjutnya terkait materi lingkungan atau menjaga lingkungan sekitar, ada pertanyaan? Cukup ya. Oke. Selanjutnya terkait bacaan Quran tersebut, kita kenal dengan ilmu tajwid yang sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya. Mungkin di pelajaran kelas 7 kemarin sudah dijelaskan bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah atau aturan-aturan dalam membaca Al-Quran. Kita bisa lihat ada namanya hukum tafkhim dan tarkib. Tafkhim dan tarkib. Ya, secara garis besar hukum tafkhim dan tarkib ini adalah untuk dua huruf itu ra dan lam. Dan selain itu ketika huruf tebal kayak huruf shad itu maksudnya adalah istiqlal, huruf istiqlal atau huruf istinfal yang tipis. Ya, huruf ra dan lam ini maksudnya adalah tarkib dan tafkhim. Kalau tafkhim itu artinya adalah, ada yang tahu teman-teman? Tebal. Ya, untuk tafkhim biasanya didahului dengan harokat apa ya? Tasdid. Harapan harokat fathah dan doma. Contohnya adalah yang kita sering dengar di musola yang ada orang tua sing pada adzan ya. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar atau Allahu Akbar agak tebal. Yang benar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, agak tebal. Yang benar adalah
Allahu Akbar. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kata yang diawali dengan huruf atau harokat fathah. Kemudian yang harokat kasroh, contohnya adalah billahi. A'udzubillahi minasyaitonir maka bir huruf rod didahului dengan harokat kasroh. Hukumnya adalah tarkib. Ya, hukumnya adalah tarkib. Nah, itu adalah salah satu dari ilmu tajwid. Salah satunya adalah hukum tamkin dan tarkib di huruf ro dan lam. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah pelajari bersama untuk hari ini. Untuk minggu depan jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan menulis terkait surat-surat yang berhubungan dengan menjaga lingkungan sekitar. Jadi teman-teman semua, untuk PR-nya adalah kalian menulis surat, penggalan surat atau ayat ya, ayat Ar-Rum ayat 41, surat Az-Zukhruf ayat 13 dan surat Ibrahim ayat 32. Silakan ditulis di kertas di buku masing-masing. Untuk minggu depan dikumpulkan. Ya, kalian tidak mengumpulkan nanti akan mendapatkan sanksi. Ya, sanksinya nanti kesepakatan kita. Sanksinya atau berdiri di depan kelas atau nanti membaca istighfar 100 kali. Berdiri di depan kelas ya, sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Ya, jangan lupa untuk minggu depan untuk mengumpulkan tugas. Oke, itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga terkait pembelajaran menjaga lingkungan sekitar kita bisa menerapkan atau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah membuang sampah pada tempat tempatnya. Itu saja dari Pak Guru terkait pembelajaran menjaga lingkungan dalam mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Burung Merikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.